Perkenalkan, nama saya Azura Ramadhani dengan NPM 2416051035 dari kelas reguler A. Di sini saya akan mempresentasikan serta menjawab pertanyaan dari studi kasus analisis subbudaya dan perilaku konsumen pada komunitas Amish. Untuk pertanyaan pertama, mengapa komunitas Amish disebut sebagai subbudaya? Komunitas Amish dapat dikategorikan sebagai subbudaya karena mereka memenuhi kriteria definisi subbudaya menurut Schiffman dan Canuck, yaitu sekelompok orang yang memiliki nilai, kepercayaan, kebiasaan, dan tradisi yang khas dan berbeda dari budaya dominan, namun tetap hidup dalam lingkup masyarakat yang lebih besar, dalam hal ini masyarakat Amerika Serikat. Secara spesifik, terdapat 4 indikator yang dapat memperkuat klasifikasi ini. Yang pertama yaitu identitas kelompok yang kuat. Komunitas Amish memiliki identitas kolektif yang dibentuk oleh keyakinan Kristen Anabaptis, tradisi nenek moyang dari Eropa, serta aturan hidup yang disebut dengan Ordnung, yang mengatur hampir seluruh aspek kehidupan sehari-hari. Kedua, sistem nilai mereka yang berbeda. Mereka mengedepankan kesederhanaan atau yang disebut juga Gelassenheit atau penyerahan diri, serta kerja keras manual dan kebersamaan komunitas. Mereka secara sadar menolak individualisme dan gaya hidup konsumtif yang menjadi ciri khas budaya dominan di Amerika Serikat demi menjaga kesucian hidup mereka. Yang ketiga, perilaku konsumtif yang kolektif. Keputusan untuk membatasi atau menolak teknologi modern seperti smartphone merupakan preferensi pribadi mereka, melainkan komitmen kelompok yang sudah mereka bentuk. Pola konsumsi ini didasarkan pada nilai-nilai keimanan yang mendalam untuk memastikan bahwa teknologi tidak mengganggu keharmonisan sosial dan spiritual mereka. Dan yang keempat, mereka ada batasan sosial dengan dunia luar. Terdapat garis pemisah yang jelas antara komunitas Amish dan arus utama budaya Amerika untuk mempertahankan integritas subbudaya mereka. Meskipun memisahkan diri secara sosial, mereka tetap melakukan interaksi ekonomi yang terbatas melalui perdagangan hasil pertanian dan kerajinan tangan yang berkualitas. Yang kedua, analisis rendahnya minat komunitas Amish terhadap smartphone. Mengapa sih minat komunitas Amish terhadap smartphone itu sangat rendah? Tentunya karena smartphone bertentangan dengan hampir semua nilai yang mereka pegang. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh komunitas Amish memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keputusan pembelian produk smartphone. Mereka membatasi penggunaan teknologi modern karena dapat dianggap mengurangi interaksi sosial secara langsung dan berpotensi mengganggu kehidupan yang selama ini mereka jalani. Oleh karena itu, smartphone tidak dipandang sebagai kebutuhan utama, melainkan sebagai produk yang kurang sesuai dengan nilai dan gaya hidup mereka. Hanya minat masyarakat Amish terhadap smartphone ini bukan disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai produk tersebut, melainkan karena adanya ketidaksesuaian antara nilai budaya yang mereka anut dengan manfaat yang ditawarkan oleh smartphone itu sendiri. Selain itu, strategi promosi yang digunakan perusahaan juga kurang tepat. Perusahaan menggunakan media sosial, influencer, dan platform video daring sebagai sarana promosi mereka. Sementara komunitas Amish justru membatasi akses mereka terhadap media-media tersebut. Akibatnya, pesan pemasaran yang disampaikan itu tidak dapat menjangkau target pasar secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan pembelian konsumen tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik produk, tapi juga oleh faktor budaya yang melekat pada kelompok masyarakat tertentu. Strategi pemasaran untuk komunitas Amish itu sebaiknya bagaimana? Apabila perusahaan tetap ingin memasuki pasar komunitas Amish, maka strategi pemasaran yang harus digunakan itu harus sesuai dengan karakteristik dan nilai-nilai yang ada pada komunitas tersebut. Langkah pertama yang harus dilakukan perusahaan ialah menyesuaikan produk dengan kebutuhan komunitas Amish itu sendiri. Jadi perusahaan bisa menawarkan perangkat komunikasi yang lebih sederhana dan berfokus pada fungsi dasar, seperti untuk berkomunikasi untuk kebutuhan keluarga, pekerjaan, atau kondisi darurat. Dengan demikian, produk yang ditawarkan memiliki manfaat yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Dengan pendekatan promosi non-digital, mereka harus rekomendasi langsung dari tokoh masyarakat atau media komunikasi yang lebih dekat dengan kehidupan komunitas Amish itu sendiri. Selain itu, mereka harus pesan promosi yang disampaikan itu perlu menekankan bahwa manfaat praktis produk ini menonjolkan kecanggihan teknologi atau tren gaya hidup modernnya. Namun perusahaan juga perlu mempertimbangkan apakah komunitas Amish ini merupakan segmen pasar yang layak untuk dijadikan target utama, posisi segmentasi dan aplikasi pemasarannya.
Pemasar perlu memahami perbedaan budaya dan subbudaya sebelum meluncurkan produk ke pasar setiap kelompok konsumen, karena setiap kelompok konsumen itu memiliki karakteristik, kebutuhan, preferensi, serta cara pandang yang berbeda-beda terhadap suatu produk. Nah, pemahaman terhadap budaya ini akan membantu perusahaan dalam menentukan target pasar, mengembangkan produk yang sesuai, memilih media promosi yang tepat, dan menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Dalam kasus ini, perusahaan kurang memahami karakteristik subbudaya pada komunitas AMIS, sehingga menggunakan strategi pemasarannya tidak sesuai dengan kondisi target pasarnya. Lalu, menurut saya, nggak semua segmen konsumen itu harus menjadi target pasar perusahaan. Dalam konsep segmentasi pasar, perusahaan perlu memilih kelompok konsumen yang paling sesuai dengan produk yang ditawarkan agar strategi pemasaran mereka dapat berjalan secara efektif dan efisien. Menargetkan seluruh segmen pasar justru dapat menyebabkan pemborosan biaya, waktu, dan sumber daya apabila terdapat kelompok konsumen yang memang tidak memiliki kebutuhan terhadap produk tersebut. Komunitas AMIS itu bukan merupakan target pasar yang ideal untuk smartphone modern, karena nilai budaya yang mereka anut cenderung bertentangan dengan penggunaan teknologi tersebut. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya memfokuskan pemasaran pada segmen yang memiliki kebutuhan dan minat yang lebih tinggi pada smartphone. Sementara itu, apabila perusahaan tetap ingin menjangkau komunitas AMIS, maka diperlukan penyesuaian produk dan strategi pemasaran agar sesuai dengan karakteristik sub budaya tersebut. Kesimpulan pengaruh budaya terhadap konsumsi yaitu pada kasus komunitas Amish ini menunjukkan bahwa budaya dan subbudaya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku konsumen. Nilai-nilai yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat akan mempengaruhi cara mereka memandang kebutuhan, mengevaluasi produk, hingga mengambil keputusan pembelian. Dalam kasus ini, rendahnya minat masyarakat pada komunitas Amish terhadap smartphone terjadi karena produk dan strategi pemasaran yang digunakan tidak sesuai dengan nilai kehidupan yang mereka anut. Maka dari itu, perusahaan perlu memahami karakteristik budaya dan subbudaya konsumennya sebelum meluncurkan produk ke pasar. Pemahaman tersebut akan membantu perusahaan nantinya dalam menentukan target pasar yang tepat, menyusun strategi pemasaran yang efektif, serta menghindari kegagalan akibat ketidaksesuaian antara produk dan kebutuhan konsumen. Dengan demikian, keberhasilan pemasaran tidak hanya bergantung pada kualitas produk, tetapi juga pada kemampuan perusahaan dalam memahami perilaku konsumennya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.